Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang dengan motif yang unik seperti ini. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benangnya saya gunakan benang polycherry, kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru. Motif ini kelipatan 8. Pertama, buat awalan rantai. Empat 40 rantai. Setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, nah selesai 1 baris, kemudian tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung, lalu ulangi 1 rantai, putar, SC lagi setiap lubang, buat total 8 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah selesai total 8 baris SC bolak-balik. Selanjutnya, di bagian sudut ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. Lalu beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, di sini ya. Selanjutnya, saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan, jadi boleh dihitung agar pas. Nanti di sisi yang sebelah kiri ini ada 8 SC, di bagian bawah ini 40 SC, sisi yang kanan 8 SC, dan di sini hingga penanda 39 SC. Karena sudah ada 1 rantai yang kita hitung sebagai SC terakhir. Nah, lanjutkan ya, 1 SC, sisi yang ini ada 8. Nah, 8 SC. Lalu kita ke sisi yang ini 40 SC. Nah, lanjutkan ya. Nanti untuk sisi yang sebelah ini ada 8 dan ini hingga penanda 39 SC. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda, akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama, 2 rantai. Saya matikan, tutup dulu ya polanya agar tidak lepas. Selanjutnya kita akan jahit bagian bawah ini dulu dengan busa. Saya lapis dengan busa angin yang tipis.
Untuk menempelkannya boleh menggunakan lem ataupun dijahit dengan mesin. Di sini saya akan menjahit bagian alas ini dengan menggunakan jahit tangan saja ya. Nah, cukup gunakan jarum dan benang yang biasa. Kemudian kita jahit dengan membentuk garis seperti pagar. Mulai dari bagian rajutan ke bagian busa, kembali dari rajutan ke bagian busa. Kita tahan ya bagian benangnya di atas dengan jempol. Lanjut, jadi bolak-balik seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, lurus seperti pagar, lanjutkan berkeliling hingga selesai. Nah, ini sudah selesai dijahit berkeliling, tidak apa-apa kalau tidak rapi. Selanjutnya kita lanjutkan polanya. Ini tadi sudah akhir putaran 2 rantai. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet, dimulai dari tempat kita slip stitch. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Beri penanda di DC pertama. Lanjutkan membuat DC berkeliling. Mendekati akhir putaran, kita slip stitch di puncak DC pertama. Dua rantai. Nah, selanjutnya saya akan membuat lagi 2 baris DC-nya, tapi kali ini kita buat lurus ya. Jadi kita buat di tengah titik V yang ini. Nah, di sini kita akan tarik benangnya melalui titik V ini agar DC-nya lurus hingga ke atas. Jadi motif kita nanti tidak terlihat miring. Beri penanda. Nah, di titik yang ini ya, ini kita letakkan DC-nya. Jadi untuk pengerjaan berikutnya DC-nya kita buat lurus. Nah, di sini sampai nanti selesai tasnya kita akan buat setiap DC itu lurus hingga ke bawah. Ini trik untuk membuat motif kita tidak terlihat miring. Nah, ini ya V ini, lanjut di tengahnya. Nah, kelihatan kan DC-nya lurus berbaris. Jadi lanjutkan hingga akhir putaran, kemudian slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris DC yang lurus seperti ini. Boleh ditambah kalau barisnya, kalau teman-teman suka. Nah, ini sudah selesai. Jadi dengan yang bagian dasar tadi ada total 3 baris DC berkeliling. Terlihat ya, terlihat lurus motifnya dan rapi. Selanjutnya ini di akhir putaran. Saya akan slip stitch, kemudian ganti benang ke warna kuning. Tarik kuat yang biru, 2 rantai. Nah, benang yang warna biru tidak usah diputuskan. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Pertama kita buat dulu 1 DC masih dengan lurus ya di bagian tempat kita slip stitch. Lalu 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kemudian kita skip 5 lubang. Kita skip 5 lubang ya. 1 2 3 4 5.
Nah, di lubang ke-6 kita buat DC. Skip 5. 1 2 3 4 5. Lubang yang ke-6 1 DC. Ingat DC-nya lurus agar motifnya tetap lurus hingga ke atas. 1 DC. Kemudian DC lagi di sebelahnya. Dan DC lagi di sebelahnya. Jadi ada 3 buah DC. Kemudian kita ulang pola dari bagian 5 rantai yang ini. 5 rantai. Skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Lubang berikutnya mulai 1 DC. 1 DC lagi di sebelahnya. Dan 1 DC lagi di sebelahnya. Nah, seperti ini. Ulangi 5 rantai. Skip 5 lubang. DC 3 kali. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC 3 kali, 5 rantai. Skip 5. 1 DC terakhir. Nah, dengan 2 rantai dan DC di sebelahnya jadi total 3 DC ya. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama yang ini. Kemudian kita ganti ke benang warna biru lagi. Tarik kuat yang warna kuning, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian motif yang warna biru untuk motif yang kedua. Pertama, 1 DC sejajar dengan DC yang bawah. Buat DC-nya lurus ya. Nah, agar tidak bingung boleh diberi penanda. Lalu 2 rantai, 1 2, dan kita loncat ke bagian baris yang awal ini. Di sini kita skip 2 ya, 1 2. Nah, tepat di DC yang di tengah kita buat 1 buah SC. Yang rantai warna kuning kita letakkan di belakang. Nah, seperti ini. Lalu 2 rantai. Kemudian loncat ke bagian 3 buah DC ini, kita isi masing-masing 1 DC. DC-nya kita buat lurus. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi yang warna kuning ada di belakang. Lanjut, kita ulangi dari bagian 2 rantai, 1 2, loncat ke bawah di antara tengah-tengah DC yang ketiga dari yang di skip. Kita buat 1 SC, 2 rantai. Kembali ke bagian DC 3 buah ini kita isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut, 2 rantai,
kembali ke baris yang bawah, kita SC di DC yang ketiga, kembali 2 rantai, isi masing-masing 1 DC di bagian yang warna kuning. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini setelah DC 3 kali, 2 rantai, ke baris yang bawah, skip 2 SC, dua rantai. Nah, perhatikan di sini ada DC 1, kita isi 1 DC ya. Akhir putaran, kita langsung slip stitch di penanda, ganti benang, tarik kuat yang biru, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bagian rantai yang warna kuning itu ada di belakang ya, jangan kita letakkan di dalam rajutan. Selanjutnya kita ulang bagian yang warna kuning, 1 DC dulu sejajar, jangan lupa penanda, kemudian 5 rantai, 1 2 3 4 5, skip 5, kita skip ya biru ini, jadi sini ada 2 SC 3 dan 2 rantai 5, kembali sejajar dengan DC masing-masing 1 buah DC. Nah, seperti ini. Lanjut 5 rantai. Kembali kita skip dan langsung menuju yang DC 3 buah yang warna biru. Ini isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini. Ulangi hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 3 DC 5 rantai, perhatikan di bagian akhir ada 1 DC ya, buat sejajar 1 DC, dan akhir putaran slip stitch di penanda, ganti benang, tarik kuat yang warna kuning, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ulang bagian yang warna birunya, motif bagian kedua, dimulai dengan 1 DC sejajar, jangan lupa penanda, lalu 2 rantai, 1 2. Nah, perhatikan SC nya kita akan buat di 5 rantai warna kuning yang pertama, yang ini ya. Jadi kita turun 2 baris. Nah, 5 rantai warna kuning pertama kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi kita sisakan 5 rantai yang warna kuning itu untuk bagian warna biru selanjutnya. Lanjut 2 rantai di bagian DC, isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini ya.
Jadi mengait di warna kuning 5 rantai pertama, lanjut 2 rantai SC di 5 rantai warna kuning yang pertama. Dua rantai, lanjut masing-masing 1 DC di bagian DC. Ulangi 2 rantai SC di bagian 5 rantai kuning yang pertama, 2 rantai DC di masing-masing DC. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutkan motif ini hingga ke akhir putaran, kemudian slip stitch, ganti kembali warnanya ke warna kuning, ulangi yang warna kuning, motif yang warna kuning ya. Kemudian nanti yang warna biru, bagian SC nya menyangkut di bagian 5 rantai yang sebelumnya, jadi turun, perhatikan ya. Jadi lanjutkan polanya hingga tinggi yang diinginkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup. Teman-teman bisa lihat, ini bisa ditarik, jadi perhatikan ya, takutnya nanti tasnya terlalu tinggi. Nah, seperti ini hasilnya, cukup unik. Jadi ini saya buat untuk tinggi motifnya itu sekitar 6 cm. Kalau dihitung jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan akhiri motifnya di bagian yang warna biru sama bagian yang dengan bawah. Nah, ini di akhir putaran saya akan slip stitch. Dua rantai. Nah, kita akan menutup bagian motifnya. Jadi teman-teman perhatikan, ini kan ada 5 rantai kuning terakhir yang tidak kita kaitkan SC nya. Pertama DC dulu di bagian DC yang awal ini tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda. Lalu kita ke bagian 5 rantai warna kuning. Di sini kita isi dengan 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kembali di bagian ini 3 DC, isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjut di bagian warna kuning 5 rantai kita isi 5 DC. Kemudian masing-masing 1 DC di bagian DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. 5 DC di bagian 5 rantai warna kuning. DC terakhir sejajar. Akhir putaran slip stitch di penanda. Dua rantai.
Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Ingat, kita buat DC yang lurus ya. Nah, lanjutkan DC berkeliling hingga akhir putaran. Slip stitch 2 rantai, buat lagi 1 baris. Jadi sama seperti yang bawah, ada 3 baris total DC nya. Nah, sudah selesai ya. Jadi 2 baris DC ditambah DC yang awal jadi 3 baris. Ini di akhir putaran saya akan slip stitch. Satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai menyisipkan tali atau ring untuk tali selempang. Di sini saya sudah siapkan talinya. Ini talinya adalah 6 DC, 6 SC bolak-balik dengan ring ukuran sekitar 1,5. Jadi saya sisipkan di kiri dan kanan. Ini sudutnya pas ya. Nah, sebelah sini saya beri penanda. Nah, untuk tutorial tali jangan lupa ada di kolom deskripsi. Nah, untuk berikutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan untuk ringnya ini saya akan sisipkan 5 buah SC. SC untuk ring. 1 2 3 4 5. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya SC nya hingga ke penanda berikutnya di sini. Nanti sisipkan juga 5 SC untuk ringnya. Lalu lanjutkan SC nya hingga ke akhir putaran. Nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi sekitar 2 baris SC berkelilingnya. Lalu teman-teman tinggal penyelesaian akhir, yaitu pemasangan furing ataupun resleting. Nah, ini dia sudah selesai tasnya. Hasilnya seperti ini. Motifnya unik ya, bagian tengahnya bolong-bolong. Nah, untuk ini saya bagian sesulah ring itu ada 2 baris ya SC nya. Saya juga sudah jahit resleting dengan furingnya. Furingnya saya lapis busa. Buat teman-teman yang ingin membuat furing seperti ini, boleh ke kolom deskripsi, saya sertakan link tutorialnya. Jadi bagian dalamnya saya lapis busa, jadi tasnya lebih kokoh ya. Dan jangan lupa untuk tutorial tali juga ada di kolom deskripsi. Nah, kemudian ini untuk bagian awal dan akhir motif itu kita mulai di bagian ini, tidak terlalu kelihatan ya, dan sampai ke atas. Untuk bahan masing-masing 1 gulung dan masih bersisa banyak, khususnya yang warna biru. Nah, untuk ukurannya ini tingginya sekitar 11 cm dengan lebar 18 cm. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.